Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Im Ismail Ramadan, kelas B Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. NIM 20030150061. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan. Konsep fisiologi perkembangan. Fisiologi perkembangan merupakan cabang dari fisiologi. Secara etimologi, fisiologi berasal dari kata phys dan logos, bahasa Yunani. Phys berarti jiwa atau ruh, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi secara etimologi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau ruh. Para ilmuwan di bidang ini mencoba mengkaitkan jiwa atau ruh di sini dengan proses psikomotorik yang memproses rangsangan-rangsangan yang diterima oleh saraf-saraf indera sensoris di otak sampai terjadi reaksi berupa gerakan otot, motorik, maupun ekskresi kelenjar-kelenjar. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa fisiologi perkembangan adalah cabang dari ilmu fisiologi yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia secara ontogenetik, yang mempelajari proses-proses yang mendasari perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri, baik perubahan dalam struktur jasmani, perilaku, maupun fungsi mental manusia sepanjang rentan hidup. Hakikat perkembangan. Pada dasarnya hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli pertumbuhan. Sering dikaitkan dengan perubahan yang terjadi secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi dan fisik berlangsung secara normal pada diri individu dalam waktu tertentu. Sementara itu, perkembangan menurut Yusuf adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan bersinambungan baik terhadap fisik maupun fisiknya. Ada 4 istilah yang membedakan bahkan saling terkait, yaitu pertama pertumbuhan growth, kedua perkembangan development, ketiga kematangan, dan keempat keperubahan. Pertumbuhan. Dalam perkembangan maka terjadi pula yang namanya sebuah pertumbuhan, growth. Istilah pertumbuhan atau growth ini merupakan sebuah kata yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu biologi. Oleh sebab itu, dalam memahami akan lebih filsafat biologis, penjelasan istilah pertumbuhan dan konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang meningkatkan dalam ukuran dan struktur seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Dari berbagai penelitian tersebut, kita pahami bahwa pertumbuhan ialah suatu perubahan secara biologis dialami oleh makhluk hidup, yaitu berupa pertumbuhan ukuran baik volume, bobot, maupun jumlah sel yang bersifat invisible. Perkembangan atau development dijelaskan oleh perkembangan ialah perubahan yang terjadi selama proses pertumbuhan menuju keadaan yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya, sehingga terbentuk organ-organ atau sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur berbeda pula. Pengertian lain dijelaskan oleh Strock, di mana perkembangan memiliki makna sebagai pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Senada dengan hal tersebut, Smith menjelaskan bahwa perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalam juga tergantung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak lahir sampai masa meninggal, seorang individu tidak pernah statis, melainkan sentiasa mengalami perubahan yang bersifat progresif dan berkesinambungan.
Setiap individu pasti mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Jika tidak, maka tidak akan berfungsi otomatis. Pertumbuhan yang dialami adalah pertumbuhan fisik dan mental. Banyak orang mendeskripsikan dewasa sebagai matang atau tua dan sebaliknya. Kekanak-kanakan sering didefinisikan sebagai terlalu muda dan atau belum cukup umur. Dijelaskan terus kedewasaan atau kematangan mutation ialah urutan perubahan yang teratur yang disebabkan oleh cetak biru genetik yang kita miliki masing-masing. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa kematangan terlihat dari kemampuan seorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa juga dikatakan bahwa kematangan atau maturity adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, self-control, dan tidak mudah terpancing oleh reaksi provokatif yang ditandai dengan bertahan untuk tidak impulsif, mengendalikan emosi atau rasa marah, frustasi, dan lain. Mampu berrespon secara kalem dalam situasi frustasi. Mampu mengalami stres secara efektif, mengendalikan emosi negatif, dan bertindak secara konstruktif untuk mencari penyelesaian. Mampu menenangkan orang lain di samping menenangkan diri sendiri. Perubahan. Konsep perubahan dalam perkembangan di sini menjelaskan bahwa setiap perubahan yang ada dalam diri individu, baik dalam hal bentuk fisik, pola pikir maupun kedewasaan itu sendiri, adalah bagian penting yang mau tidak mau akan dilalui oleh setiap manusia sebagai suatu persinambungan. Menjelaskan bahwa secara garis besar perubahan yang terjadi dalam perkembangan dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu perubahan dalam ukuran besarnya, perubahan dalam proporsinya, hilangnya bentuk atau ciri lama, timbulnya atau lahirnya bentuk atau ciri baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu aliran nativisme. Aliran ini mengemukakan bahwa manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat yang pembawa baik karena berasal dari keturunan orang tuanya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Jika individu pembawanya baik, maka akan pula individu tersebut. Aliran empirisme. Menurut manusia, bagian tabula rasa, yakni meja lilin yang putih bersih belum tergoreskan apapun, mau dijadikan gambar-gambar apa saja menjadi lilin tersebut, terserah pelukisnya. Meja lilin di sini diibaratkan sebagai bayi yang baru lahir yang akan berkembang, sedangkan pelukis adalah lingkungan yang membentuk jadi apapun anak baru lahir ini. Aliran konvensi. Aliran ini meyakinkan bahwa baik faktor pembawa maupun faktor lingkungan sama penting bagi perkembangan organisme. Dengan kata lain, aliran ini mencapai bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia tidak hanya berasal dari lingkungan, pengalaman saja atau pembawaan saja, tapi dipengaruhi oleh keduanya. Prinsip perkembangan. Pada dasarnya setiap fase perkembangan satu dengan lain saling berkaitan erat. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan kesatuan yang utuh. Adapun tujuan perkembangan adalah untuk menjadi individu manusia dewasa yang mandiri. Itulah tadi presentasi dari hakikat dan perkembangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.